Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji serta syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat dan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang umur, serta nikmat kesempatan kita untuk dapat menuntut ilmu sehingga kita dapat dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, khotib mengajak jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti berupaya untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam tahun ajaran baru ini dalam rangka ikhtiar kita untuk menuntut ilmu. Maka dari itu, khotib pada kesempatan Jumat kali ini akan membawakan tema, yaitu kiat-kiat mengawali tahun ajaran baru. Ini menjadi sangat penting, yaitu untuk mengevaluasi kembali mengapa kita ada di sini, untuk apa kita ada di sini, di sekolah ini, SIT Nurul Fajri. Sehingga dari situlah kita dapat menumbuhkan semangat baru dalam menuntut ilmu. Ini bukan hanya tema yang relevan bagi siswa-siswanya saja, melainkan bagi guru sebagai penyampai ilmu juga. Karena kewajiban menuntut ilmu itu tidak hanya untuk masa muda saja, melainkan hingga liang lahat. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang pertama, menuntut ilmu itu memiliki keutamaan dalam Islam, yaitu Allah akan menaikkan derajat muslim yang menuntut ilmu. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Itulah betapa mulianya para penuntut ilmu. Setelah mengetahui keutamaan-keutamaan menuntut ilmu dalam Islam, maka hendaknya kita sebagai muslim yang baik bersungguh-sungguh dalam menjalani proses pembelajaran. Seperti pepatah Arab yang kita semua sering dengar, yaitu manjadda wajada, siapa yang giat pasti berhasil. Kita semua sebagai manusia biasa terlahir sama. Tidak ada yang terlahir langsung jadi sarjana, tidak ada yang terlahir langsung jadi guru besar, tidak ada yang terlahir langsung jadi dosen, profesor, tidak ada. Semua terlahir sama. Yang membedakan masa depan orang yang berhasil dengan masa depan orang yang gagal adalah performanya dalam menuntut ilmu. Tetapi kita semua masih dalam proses yang sama, yaitu proses menuntut ilmu menuju kesuksesan. Maka dari itu, kita harus mengevaluasi diri kita masing-masing, terutama performa kita dalam menuntut ilmu. Jika dari evaluasi ternyata tidak memuaskan, semisal nilai rapot di semester lalunya jeblok, atau kebermanfaatan ilmu yang kita dapat berkurang,
kita banyak belajar tapi tidak ada manfaatnya untuk orang sekitar, maka ini menjadi evaluasi yang penting untuk kita. Tapi jangan berputus asa. Jangan berputus asa seolah-olah tak punya masa depan. Jangan berputus asa seolah-olah sudah hilang jalan menuju kesuksesan. Fokuslah dengan bagaimana cara kita menjadi versi yang terbaik bagi diri kita sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Di sini Allah menegaskan bahwasannya perubahan itu perlu diupayakan, perlu untuk diikhtiarkan. Selanjutnya, ketika kita telah berusaha untuk menuntut ilmu, belajar yang giat, belajar yang keras, apa yang perlu kita lakukan? Maka langkah terakhir kita adalah bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Manusia mungkin punya ambisinya masing-masing, ingin jadi kaya, ingin punya jabatan yang tinggi, ingin juara kelas, ingin lolos PTN, tapi pada akhirnya yang menentukan kemana kita akan berlabuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua atas kehendaknya. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Quran surah Al Imran ayat 159. Seberapa besar pun ambisi seorang manusia, Allah lah yang menentukan kemana kita berlabuh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, kita sebagai muslim harus bersemangat dalam mengawali tahun ajaran baru ini. Baik siswa sebagai penuntut ilmu, guru sebagai penyampai ilmu, maupun bagian-bagian lain di lingkup sekolah ini yang mendukung berlangsungnya proses pembelajaran. Mudah-mudahan kita semua memiliki motivasi baru untuk mengawali setiap langkah kita menuntut ilmu sehingga kita mampu berikhtiar dan bertawakal dalam meraih kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.